Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam, radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, malam ini Radio Al-Hikam Sangatta bisa on air dan online kembali, yaitu pengajian rutin kerjasama antara Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU Kabupaten Kutai Timur dengan Radio Al-Hikam Sangatta. Salawat serta salam selalu tersurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita patuhi sunnah-sunnahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin. Pemirsa dan pendengar Radio Al-Hikam Sangatta, malam ini yaitu jadwal ngaji Kitab Bidayatul Hidayah karya Sang Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Mahfud Effendi MPDI. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di studio Radio Al-Hikam ini. Mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya kami dari kru dan manajemen Radio Al-Hikam Sangatta menghimbau kepada pendengar sekalian, mari kita sama-sama berdoa dan berikhtiar, terutama di malam nisfu Sya'ban ini, dengan berikhtiar, dengan berdoa semoga segala pandemi, segala bencana yang menimpa negeri tercinta kita ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sehingga kita bisa beribadah kembali, bisa menyambut Ramadan dengan penuh dengan kesehatan. Baik, pendengar Radio Al-Hikam Sangatta 91.9 FM, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Mahfud Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam dimanapun Anda berada, para pemirsa live streaming Facebook Radio Al-Hikam Sangatta, serta para hadirin yang telah meluangkan waktunya, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir secara langsung di studio Radio Al-Hikam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini selalu senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali materi atau ngaji Kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Namun sebelumnya mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada mu'allif hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah wa najmi'a jami'i khamil kuburin al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa liman istama'na hahuna li sababihi wa li ajlihi wa nakhusu khususan ala Syekh al-Imam al-Alamah al-Arif billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi lahu wa lahum lana Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Melanjutkan materi yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, yakni masih berkaitan dengan pergaulan, adab pergaulan atau adab berteman, yang di fasal minggu kemarin kita telah membahas tentang
etika kita, sopan santun kita kepada orang tua. Jadi ada beberapa hal yang wajib kita terapkan, yang wajib kita lakukan kepada orang tua, agar kita semua tidak termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Kita semua sudah mengetahui bahwasanya ketika kita bakti, hormat, patuh dan tunduk kepada orang tua, maka insya Allah hidup kita ya ini akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, karena memang apa, ridallah fi ridal walidain. Namun sebaliknya, jikalau kita semua naudzubillah ya durhaka kepada orang tua, maka azab Allah itu akan cepat, murka Allah itu akan cepat. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa bahwasanya, wahai Musa, hormatilah, berbaktilah kepada orang tuamu, karena barang siapa yang berbakti, hormat kepada orang tua, maka kelak akan aku panjangkan usianya. Bukan sampai di situ saja, bahkan apa? Dan akan aku jadikan anak-anaknya atau keturunannya itu kelak akan berbakti kepadanya. Artinya siapapun itu, kita semua ya, yang apabila kita berbakti kepada orang tua, patuh, hormat dan tunduk kepada orang tua, maka insya Allah akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan dijadikan apa? Keturunan kita, orang-orang yang mau hormat, orang-orang yang patuh kepada orang tuanya, maka kelak akan dijadikan keturunan-keturunannya juga akan patuh kepadanya. Namun sebaliknya, lanjutannya, bagi siapapun itu sebaliknya ya, orang yang berdurhaka, orang yang durhaka, yang tidak mau menghormati kepada orang tuanya, akan aku pendekkan usianya, dan kemudian akan aku jadikan keturunan anak-anaknya orang yang berdurhaka pula kepadanya. Jadi ini jelas bahwasanya firman ini ditujukan oleh Nabi Musa, kemudian dapat kita ambil intisarinya, dapat kita ambil hikmahnya, pelajaran atau ibrah yang terkandung di dalamnya. Begitu besar pahalanya jikalau kita semua mau berbakti kepada orang tua. Dan ini sudah jelas bahwasanya jikalau kita berbakti pada orang tua, usia kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah ya, umur yang panjang ini adalah untuk kebaikan. Ya, bukan yang sebaliknya. Khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya orang manusia itu yang panjang usianya, wa hasuna amaluh, dan amalnya itu amal-amal baik. Wa syarrun nas man tala umruh wa sa'a amaluh. Dan sebaliknya, orang yang buruk, seburuk-buruknya orang, seburuk-buruknya manusia itu yang panjang usianya, namun amal ibadahnya itu semuanya adalah buruk. Artinya tidak ada nilai plus sama sekali. Justru umur yang banyak itu malah diberikan atau digunakan untuk hal-hal yang negatif. Maka itu naudzubillah. Nah, ini ketika kita berbakti, maka janji Allah akan dipanjangkan usianya, dan insya Allah kita panjang umur, panjang usia, selalu dalam apa? Dalam kebaikan, selalu dalam apa? Selalu dalam ridho orang tua, dan tentunya insya Allah kelak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita itu kelak akan apa? Akan menghormati kita. Birru abaakum tabirru abnaakum. Artinya hormatilah, patuhilah, berbaktilah kepada orang tua kalian. Maka setelah kalian semua itu berbakti, setelah kalian semua, kita semua ini hormat, patuh kepada orang tua, tabirru abnaakum, maka mereka semua insya Allah akan membalas hal yang serupa. Artinya akan apa? Akan membalas kebaikan-kebaikan, akan berbakti kepada kita. Artinya jikalau kita ini menabur, menanam, menuai, apa istilahnya, kita menanam kebaikan atau hal-hal yang positif, maka kelak insya Allah kita semuanya akan mengunduh atau akan memanen. Mayyazra yahsud, barang siapa yang menanam maka akan memanen. Jikalau kita menanam kebaikan, jikalau kita semua ini adalah berbakti kepada orang tua, maka kelak anak cucu keturunan kita semua insya Allah akan berbakti pula kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini fasal minggu yang lalu, simpulnya adalah demikian. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materinya, yakni wa'lam anan nasa ba'da haula'i.
Wa'lam, ketahuilah sesungguhnya manusia itu ba'da haula'i, setelah apa yang kita bahas di fasal kemarin, minggu-minggu sebelumnya, yakni bagaimana adab seorang guru jikalau mereka memiliki orang atau orang yang memiliki ilmu lah, katakan bisa seorang guru, bisa seorang pendidik, bisa seorang tutor, bisa menjadi seorang konselor, bisa seorang itu dosen atau apapun, artinya orang yang memiliki ilmu. Kemudian yang kedua muta'alim, orang yang belajar, orang yang santri lah, katakan adabnya itu. Kalau di adab seorang yang memiliki ilmu itu kemarin kurang lebih ada 19 adab atau etika yang harus kita penuhi kepada para murid-murid kita, para santri-santri kita. Sedangkan yang kedua, jikalau kita menjadi seorang pembelajar atau orang yang belajar, maka adabnya kurang lebih ada 12 di fasal minggu lalu. Ada fasal-fasal yang harus kita kita perhatikan jikalau kita menjadi seorang murid atau orang yang mencari ilmu. Sedangkan haula yang berikutnya adalah adab dengan orang tua. Ada 12 juga. Nah, ini semua harus apa? Harus kita perhatikan. Artinya setelah kita bergaul, setelah kita bersahabat dengan guru, kemudian dengan para murid atau santri, dengan orang tua, maka di fasal ini berikutnya fi haqqika, di dalam hak kita, di dalam hak kamu, salah satu asnaf, maka ada 3 kelompok atau tiga golongan. Setelah dari 3 yang telah lalu, maka berikutnya ya, setelah ini atau berikutnya lah katakan, maka ada 3 kelompok yang harus kita perhatikan. Artinya ada adab, ada 3 kelompok ya, adab bagi kita yang harus kita perhatikan terhadap 3 kelompok. Imma asdiqa, yang pertama ada kalanya kelompok yang pertama itu adalah teman dekat. Jadi dengan teman dekat itu ada etikanya, ada tata caranya bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bersahabat. Itu yang pertama atau kelompok yang pertama yang termasuk bagian salah satu asnaf itu. Wa imma ma'arif, dan ada pula kenalan. Nah, kan kadang kita kenal orang itu, namun tidak dekat-dekat amat. Artinya ya kita sekedar kenal begitu saja. Hal ini berbeda dengan teman dekat. Kalau teman dekat ini sudah kayak saudara, meskipun jauh, kita tidak ada ikatan, tapi kalau memang sudah sangat dekat, bahkan sudah dianggap sebagai kakak adik katakanlah, maka seperti ini adalah dianggap sebagai teman dekat. Tapi kalau ma'arif ini adalah orang kenalan, ya sekedar kita kenal. Saya kenal dengan si A, saya kenal dengan si B, hanya sebatas kenal dan tahu ya. Wa imma majahil, dan ada pula majahil, ini orang yang tidak kita ketahui atau orang awam, ya kita tidak kenal sama sekali. Jadi dari ketiga kelompok ini atau 3 golongan katakanlah ini, maka ini nanti akan berbeda pula etikanya. Bagaimana jikalau kita beretika dengan orang dekat kita, itu seperti apa? Kemudian bagaimana jikalau kita baru pertama kali bertemu dengan orang atau kita sudah kenal, ya pokoknya kita kenal ya, tidak dekat-dekat begitu amat. Ada pula jikalau kita bertemu dengan orang-orang yang majahil ini tidak diketahui, atau kita ya orang awam lah, kita sebelumnya tidak pernah bertemu. Maka dari ketiga kelompok ini tentu memiliki etika yang berbeda. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa? Akan membahas tentang etika kita jikalau bertemu dengan orang yang tidak kita ketahui atau orang awam, katakan kita tidak pernah diketahui. Fa'in bulita, maka apabila ya, jikalau kamu itu berbarengan bil awam, dengan orang awam, al majhulin, atau orang yang tidak diketahui, fa'adabul mujalasatihim tarkul haudi fi hadisim. Nah, yang pertama, jikalau kita ini selalu berbarengan atau suatu ketika ini ketemu dengan orang yang kita tidak ketahui, orang yang tidak kita kenal sebelumnya, maka adabnya seperti apa? Fa'adabul mujalasatihim, maka adabnya ketika kita duduk dengan mereka, maka yang pertama adalah tarkul haudi fi hadisim, fi hadisihim, maka kita harus meninggalkan ikut campur dari apa yang telah mereka perbincangkan.
Misalkan kita di angkot, misalkan kita di kereta, misalkan kita ketemu di tempat-tempat umum yang sebelumnya kita tidak pernah melihat, yang sebelumnya kita tidak pernah kenal orang itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah meninggalkan ikut campur apa yang diomongkan oleh mereka. Misalkan mereka sedang asyik berbicara, ngobrol ataupun apapun itulah yang dibahas, maka kita tidak usah ikut campur. Kalau memang kita ditanya, maka kita silakan menjawab sekedarnya, semampunya. Karena memang kita tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal siapa orang ini, apakah orang baik atau sebaliknya, maka kita tidak pernah mengerti. Maka etika atau adab ya yang pertama, ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak dikenal, maka kita harus apa? Meninggalkan ikut campur dari apa yang mereka omongkan. Jangan sok-sok kenal kemudian kita mengikut campuri apa yang mereka bahas. Itu bukan demikian. Etikanya, akhlaknya, adabnya itu tidak demikian. Itu yang pertama. Ya, ini misalkan ini kita terjadi di tempat-tempat umum biasanya. Kalau kita sering menemukan atau sering berjumpa dengan orang-orang yang baru kita ketahui atau baru kita kenal, maka dalam konteks apapun itu, maka kita tidak diindahkan untuk terlalu ikut campur banyak dalam omongan-omongan atau perbincangan mereka. Biarkan apa yang mereka omongkan itu biarkan. Maka kita jangan usah kemudian terlalu menelisik lebih dalam. Wah, pokoknya saya harus ikut ini, meskipun kita tidak pernah kenal. Jangan. Adabnya, jikalau kita bertemu dengan orang yang baru, dengan orang yang tidak kita kenal, maka kita tidak boleh apa? Tidak boleh ikut campur terlalu dalam terhadap apa yang mereka perbincangkan atau yang mereka omongkan. Itu yang pertama. Berikutnya wakilatul isgha ila araji fihim. Yang selanjutnya adalah kilatul isgha, itu sedikitnya mendengarkan ila araji fihim kepada ucapan-ucapan jelek atau ini artinya jikalau kita bertemu dengan orang yang baru kita temui dan kemudian di sana ternyata orang-orang itu ya gerombolan atau orang-orang jangan gerombolan lah, kalau gerombolan konotasinya jelek. Kumpulan orang-orang itu tadi ternyata apa? Mereka di sana apa? Banyak mengucapkan kata-kata kotor, misalkan mengumpat, misalkan kata-katanya senonoh. Ya, suka bilang parno atau apa, katakanlah itu. Kemudian banyak cerita-cerita bohong yang ada diperbincangkannya itu. Artinya ya ini kita harus apa? Kita harus apa? Harus ditinggalkan dari mendengarkan apa yang telah mereka perbincangkan. Kita tidak usah kemudian terlalu menghiraukan dengan apa yang mereka diskusikan. Kita tidak boleh terlalu banyak mendengarkan apa yang mereka omongkan. Artinya ucapan-ucapan jeleknya harus kita lupakan, harus kita hindari, harus kita apa? Harus kita jauhi. Kalau memang kita tidak bisa, maka apa? Harus kita pergi jauh. Kalau memang bisa. Namun kalau memang kita dalam kondisi misalkan di angkot dan ternyata di depan kita ada orang yang kemudian membahas hal yang tidak baik atau membahas hal-hal yang buruk, maka kita kan tidak bisa ini. Apalagi kalau di pesawat katakanlah, tidak mungkin kita turun di tengah jalan. Kalau di angkot masih memungkinkan untuk kita turun, di bis masih memungkinkan. Tapi kalau di kapal kemudian di pesawat selesai, kita tidak mungkin, kita akan apa? Kita akan berhenti di pertengahan jalan. Artinya kalau memang dalam kondisi seperti ini, maka kita cuek dan kemudian jangan sampai terlalu mengikuti, jangan sampai kemudian kita terlalu dalam untuk ikut campur tadi sudah. Kemudian jangan sampai ini loh, jangan sampai peduli ya. Lupakanlah, anggap saja angin berlalu. Jikalau yang dikeluarkan itu perbincangan yang mohon maaf, misalkan hal-hal yang keburukan, misalkan rencana-rencana untuk berbuat tindakan-tindakan hal yang tidak baik, kemudian misalkan berbicara tentang hal-hal yang dilarang oleh agama, misalkan terlalu banyak umpatan-umpatan yang ada di dalam perbincangan seperti itu, maka kita harus apa? Qillatul isgha, itu artinya tidak diperbolehkan apa? Untuk terlalu memperdengarkan. Kita anggap saja seperti angin berlalu. Atau kalau bisa malah kita tidak menganggap bahwasanya percakapan mereka itu tidak pernah terjadi.
Kalau yang bisa seperti itu maka lebih baik. Artinya apa? Artinya ya sama sekali tidak dihiraukan, no care, don't reckon, tidak direken sama sekali, ya, tidak diperdulikan sama sekali apa yang mereka bicarakan, termasuk di dalamnya adalah tadi ucapan-ucapan buruk atau apa, atau cerita-cerita bohong yang mereka karang-karang. Maka ini yang menjadi adab yang kedua, kita harus apa? Harus kilatul isgo, harus sedikit sekali. Jangan, kalau bisa malah bahkan ini apa? Jangan sampai mendengarkan. Namun kalau sepertinya tidak sedikit pun kita mendengarkan, ya bagaimana? Ya kita menganggaplah, meskipun kita dengar tapi kita menganggap bahwasanya ini percakapan mereka itu tidak pernah terjadi di depan kita, sehingga saya tidak mendengar, sehingga kita tidak mendengar apa yang direncanakan, apa yang diucapkan ketika mereka semua berbicara hal-hal yang kotor atau hal-hal yang buruk. Ini yang kedua. Wattaghaful, kemudian berikutnya wattaghaful amma yajri min su'i alfadhihim. Maka berikutnya setelah kita disuruh untuk tidak peduli dengan apa yang mereka keluarkan dari ucapan-ucapan yang jelek, ucapan yang kotor, kemudian cerita bohong-bohong mereka, cerita akal-akalan mereka, maka berikutnya wattaghaful. Wattaghaful ini berpaling atau apa namanya? Ghaflah, lupa, melupakan. Amaya jari min su'il alfadhim. Nah, artinya kita harus melupakan, kita harus berpaling. Amaya jari apa dengan apa yang telah berlalu. Artinya apa yang telah diperbincangkan mereka itu min su'il alfadhim, dari apa? Dari buruknya perkataan-perkataan mereka. Ketika kita dihadirkan dalam suatu tempat atau suatu kondisi yang mana kita tidak bisa mengingkari, tidak bisa menghindari, kemudian mereka, kelompok mereka itu membicarakan hal-hal yang tidak baik tadi, maka bagaimana langkah kita? Kita dianjurkan, kalau memang kita bisa berpaling, maka segera berpaling atau segera pindah atau segera lari dari mereka. Namun jika kita tidak bisa, maka apa tadi? Seperti halnya ketika kita misalkan di pesawat atau di mana, kapal laut katakanlah, di kapal, maka kita harus apa? Kita harus melupakan. Ya tadi seakan-akan hal ini tidak pernah diucapkan atau hal ini tidak pernah terjadi. Artinya kita anggap bahwasanya ini tidak pernah terjadi dan saya tidak pernah mendengar satu kata pun dari mereka. Atau berpaling, jikalau memang ini bisa berpaling, maka kita dianjurkan untuk berpaling. Artinya kita berpindah. Misalkan dalam satu majelis ternyata kumpulan kita itu banyak ghibahnya, kemudian banyak mengucapkan kata-kata yang buruk, banyak mengucapkan cerita-cerita bohong, agar apa? Agar tujuannya mereka semua dapat berbicara, bertawa dan seterusnya. Artinya tidak ada baik-baiknya sama sekali. Maka kalau kita dalam kondisi seperti ini, maka dianjurkan berpindah. Kalau kita dihadapkan satu majelis yang demikian, maka kita harus berpindah. Namun jika tidak bisa, maka masih seperti yang pertama tadi yang saya sampaikan, kita harus apa? Kita harus menganggap bahwasanya harus kita lupakan. Kita menganggap bahwasanya ini apa? Tidak pernah terjadi. Ini adalah wattaghaful amma yajri min su'i alfadhim. Berikutnya wal ihtiraz an kasratil liqaihim. Ihtiras itu menghindar, angkat suatu liqaihim, artinya jikalau apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka perbuat itu mohon maaf negatif semua, tidak ada baik-baiknya satupun, maka kalau memang seperti ini kita harus menghindar dari apa? Angkat suatu liqaihim. Jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita sering ketemu dengan mereka. Kita harus menghindar. Ini berikutnya. Kalau tadi masih disuruh berpaling, menganggap dan seterusnya, kalau ini sudah apa? Ihtiras, menghindar. Ya, artinya segera pindah. Kalau memang ini semua bisa dilakukan, maka kita harus apa? Kita harus berpindah dari apa? Dari pertemuan mereka atau dari bertemu dengan mereka. Wal hajati ilaihim, dan apa? Hajat dengan mereka. Artinya kita ya jauh-jauh, kita tidak banyak membutuhkan dari mereka, karena memang apa yang keluar dari mereka, karena memang apa yang disampaikan oleh mereka itu tidak menambah keimanan, tidak menambah ilmu atau pengetahuan apapun. Karena memang di dalamnya hanya apa? Hal-hal yang mungkin ya guyon, candaan tok lah, tidak ada ilmunya, tidak ada manfaatnya. Maka kalau memang seperti ini, kita harus apa? Kita harus menghindari mereka. Kemudian berikutnya wal tambih
ala munkaratihim bil lutfi. Bil lutuf atau bil lutfi ini dengan apa namanya? Lemah lembut. Artinya jikalau itu semua sudah kita lakukan, kemudian ini kok ketika kita ingin tambih itu memberikan peringatan, wa tambih ala munkaratihim, atas apa? Atas apa yang mereka kerjakan, atas kemungkaran yang mereka kerjakan. Namun dengan syarat apa yang kita ingatkan, apa yang kita sampaikan harus bil lutfi, harus dengan lemah lembut, dengan ramah. Artinya jikalau kita misalkan ya duduk dengan orang-orang yang mohon maaf sedang minum minuman keras atau apa, atau hal-hal yang sekiranya itu tidak bagus menurut agama, menurut bangsa atau apapun itu, maka kita apa? Jikalau kita mengingatkan, jikalau kita memperingatkan mereka, maka harus dengan apa? Harus dengan kelemah lembutan. Jangan langsung kemudian dikata-katain ini salah dan seterusnya, maka mereka sudah barang tentu akan apa? Akan menolak dari apa yang kita sampaikan. Karena apa? Karena memang orang-orang yang telah berbuat kemungkaran, hati mereka itu gelap. Jadi akan berbeda, sangat berbeda sekali orang-orang yang selalu hadir atau orang yang sering menghadiri majelis ilmu atau apapun itu, maka hatinya itu lemah lembut, hatinya itu mudah tersentuh. Kena cerita A, kena kisah A yang istrinya di dalamnya itu adalah tentang ancaman, kemudian tentang kenikmatan, tentang keberkahan dan seterusnya, itu mudah untuk menerima dan mudah untuk apa? Diamalkan dalam kehidupannya. Namun orang-orang yang mohon maaf ini yang sama sekali tidak pernah untuk hadir di majelis-majelis ilmu, maka mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain, apalagi orang lain itu lebih muda katakanlah, pasti mereka akan menganggap, loh kamu ini siapa? Masih kecil kok sudah berani ngata-ngatain saya, masih kecil kok menceramahi saya, kamu siapa? Saya sudah banyak makan garam daripada kamu. Pokoknya intinya ketika kita memberitahu orang yang awam, orang yang jahil, orang yang tidak memiliki, orang yang belum memiliki pengetahuan apapun, maka mereka selalu ngeyel dan keras hatinya apa? Untuk menerima nasihat dari kita. Ini yang mengatakan, ini yang kemudian apa? Menjadikan kita untuk selalu hadir, untuk selalu mendekat dengan apa? Dengan majelis-majelis ilmu. Harapannya apa? Agar hati kita ini lemah lembut, agar hati kita ini dengan siapapun itu dapat tersentuh dan kemudian dapat masuk ke dalam hati kita. Nasihat-nasihat apa itu, kalam-kalam hikmah apapun itu yang kemudian ini memberikan manfaat besar bagi kehidupan kita, maka ini bisa kita terima, bisa kita amalkan. Jikalau memang kita sering mendengarkan, sering kemudian bertemu, sering kemudian menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim, maka insya Allah hati kita akan mudah untuk menerima masukan, hati kita akan mudah menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Karena kita menganggap bahwasanya siapapun itu yang kemudian memberikan peringatan, yang memberikan ilmu, memberikan manfaat, memberikan pengetahuan, maka siapapun itu, baik itu besar, apalagi kalau orang yang sudah dewasa, orang yang lebih sepuh, maka kita harus apa? Sami'na wa ata'na. Artinya kita menghormati. Sudah barang tentu beranggapan beliau itu lebih baik daripada saya. Karena memang beliau sudah lama hidup, kemudian banyak amal-amal ibadah yang telah dilakukan. Jikalau kita bertemu dengan anak-anak kecil, maka kita juga sepatutnya di fasal kemarin itu tidak boleh menganggap bahwasanya kita atau saya ini lebih baik daripada anak kecil itu tadi. Tidak boleh, karena memang apa? Karena memang anak kecil itu masih melakukan apapun itu masih didasari apa? Atas ketidaktahuan mereka. Berbeda dengan kita, orang yang sudah tahu hukum kemudian ini dilanggar, maka ini besar, ya, dosanya lebih besar daripada mereka. Maka sudah barang tentu kita dengan siapapun itu, bahkan dengan mohon maaf dengan orang kafir, dengan non muslim, kita tidak boleh menganggap bahwasanya diri kita ini lebih baik dari mereka atau dari dia. Karena memang kenapa? Karena memang kita tidak pernah tahu akhir hayat, akhir hidup kita itu seperti apa. Ya mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Namun usia akhir hidup kita tidak ada pernah yang tahu. Namun jikalau kehidupan kita, kebiasaan kita itu baik-baik, maka insya Allah akan diakhirkan, akan ditutup usia kita dengan hal-hal yang baik. Begitu juga sebaliknya.
Karena memang kehidupan itu adalah kumpulan dari beberapa kebiasaan hidup kita. Kalau memang kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan kita itu adalah selalu melakukan amal soleh, amal kebajikan, amal baik, maka insya Allah di akhir hayat kita akan ditutup dengan husnul khotimah. Namun sebaliknya, jika setiap hari orang itu melakukan hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang dilarang oleh agama, hal-hal yang dilarang oleh negara, maka insya Allah di akhir hayat pun akan berakhir dengan su'ul khotimah. Namun itu semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Rahasia, kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah boleh untuk mendahului apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan siapapun itu kita harus selalu merendahkan diri serendah-rendahnya, karena memang ini merupakan ajaran tawadhu, ya, bagi siapapun itu, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada hal yang wajib, hal yang patut kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita bertemu dengan siapapun itu, ya, maka tadi apalagi dengan hal-hal kemungkaran, ya, kita tidak pernah tahu, misalkan di akhir hayatnya orang-orang yang telah berbuat kemungkaran ini tadi akan apa? Akan berbalik tobat, kemudian melakukan amal ibadah dan kemudian husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Nah, oleh karena itu, ya, di pasal ini jikalau kita ingin memberikan peringatan kepada mereka, orang-orang yang telah berbuat kemungkaran, maka kita harus apa? Menyampaikan dengan lemah lembut atau dengan baik. Karena memang hati mereka jikalau masih belum pernah mengikuti majelis ilmu atau orang-orang yang masih belum pernah tersentuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaik apapun itu nasihat, sebaik apapun itu masukan, saran, kritik bagi mereka, maka biasanya mereka akan menolak karena hati mereka masih gelap, tidak ada secercah cahaya harapan apapun untuk apa? Untuk menerima nasihat, untuk menerima masukan, untuk menerima peringatan dari kita. Maka biasanya kalau misalkan kita menghadapi orang-orang yang di dalam kemungkaran, maka kita harus apa? Kita harus sampaikan dengan lemah lembut, sampaikan dengan kisah-kisah kebaikan. Kan banyak kisah-kisah itu tentang apapun itu, maka banyak kita harus apa? Memberikan peringatan, memberikan pengingat bagi mereka yang telah berbuat kemungkaran dengan apa? Dengan ramah atau dengan lemah lembut. Kemudian wan nashi inda raja'il qabul minhum, dan nasihatilah mereka, ya, apa? Dalam posisi atau dalam keadaan ada harapan bahwasanya apa yang kita sampaikan ini akan diterima oleh mereka. Artinya begini, ya, pemahaman saya, bahwasanya ketika kita melihat kemungkaran dan kemudian kita mengingatkan, maka ingatkan mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan harapan yang besar, itu mereka akan menerima apa yang kita nasihati, apa yang kita nasihatkan atau nasihat kita. Misalkan ketika ada orang mabuk, ya, mohon maaf ini, ya, ini contoh orang jelek. Misalkan ada orang mabuk-mabukan di perempatan jalan, di pinggir gang, di jembatan, di mana, lorong-lorong atau di apapun itulah tempat-tempat yang kemudian ini biasanya mengindikasikan, ya, tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan ini tadi, minum-minuman keras. Maka ketika kita mengingatkan pada saat itu, misalkan ada orang mabuk-mabuk, kemudian kita ceramai, wahai orang-orang yang beriman dan seterusnya, maka sudah barang tentu kita dilempar, itu bisa jadi. Karena otak mereka sudah tidak jalan, karena sudah mabuk. Ini ada siapa lagi orang dongeng seperti ini. Nah, ini harapannya sangat kecil sekali ketika kita memberi tahu, memberi nasihat ketika dalam kondisi seperti ini. Maka bagaimana solusinya? Kita harus cari celah waktu yang pas. Misalkan kita salah satu mengenali mereka, maka pas kemudian di saat mereka tidak melakukan hal yang demikian, maka kita dekati dengan bagus, dengan lemah lembut, kemudian kita sampaikan kisah-kisah, sampaikan cerita-cerita yang mana dalam kondisi keadaan sadar mereka ini harapannya apa? Apa yang kita sampaikan ini akan diterima oleh mereka. Namun ketika pas saatnya mereka mabuk-mabukan, kemudian kita ceramai, dalil-dalil Quran keluar semua, kemudian hadis Nabi keluarkan semua, kita yang dilempar malah ini. Artinya otak mereka sudah tidak jalan, kemudian tidak sadar ini siapa ngomong siapa, tidak ngerti.
maka harapannya sangat kecil sekali, bahkan itu mengancam nyawa kita. Bisa jadi malah kita akan mendapatkan serangan balik dari mereka, bahkan kita bisa jadi malah akan geger ini tadi ya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mereka di bawah alam sadar mereka tidak sadar ya, bahkan dia ngoceh-ngoceh ngomong bahkan yang dilakukan itu tidak ngerti. Ketika mereka dalam kondisi mabuk atau ketika masih meneguk minum minuman keras. Maka hal yang demikian ini kalau kita ceramai maka sudah barang tentu tidak akan pernah masuk. Nah, ini artinya meskipun kita mendakwahkan, kita berdakwah kepada siapapun itu, maka kita harus tahu ilmunya, kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk untuk melakukan atau untuk memberikan peringatan atau untuk memberikan nasihat. Agar apa yang kita sampaikan, agar apa yang kita berikan, agar apa yang kita berikan masukan kepada mereka mau legowo menerimanya. Oh, ternyata seperti ini, benar apa yang disampaikan oleh si A itu. Ternyata jika saya sering mabuk-mabukan maka nanti akan seperti ini kisahnya. Kita sampaikan cerita yang baik-baik ya. Banyak cerita-cerita itu yang kemudian bernilai positif, kemudian menyadarkan orang yang demikian. Namun jikalau sebaliknya dalam kondisi mereka masih parah, masih mabuk, kemudian kita sampaikan dalil-dalil Quran, hadis, maka itu semuanya akan sia-sia. Karena Karena mereka tidak sadar dalam kondisi gelap, dalam kondisi pokoknya gelap semua. Sehingga gini harus kita hindari ya. Kalau kita memang ingin membubarkan ya kita bubarkan itu saja, panggil Pak RT atau panggil orang siapa. Yang jelas ini tidak boleh, ini agama melarang, ini negara melarang juga ya. Kita sekedar membubarkan kemudian suruh untuk pulang kembali ke rumah masing-masing. Lain kali jika kita ketemu mungkin di jalan, mungkin di pasar ketika ngantarkan anak istrinya atau mungkin pas ketika ngantar anaknya sekolah atau mungkin pas kebetulan ketemu salah satu di antara mereka, maka ini saat yang pas untuk untuk saya berikan nasihatnya ini, bahwasanya apa yang kamu lakukan ini adalah keliru, ini salah, maka murka Allah sangat kejam, murka Allah sangat keji sekali jikalau ini masih terus dilakukan. Kasihkan cerita-cerita yang bagus, kasihkan cerita-cerita yang yang memberikan motivasi. Agar ya dirinya ini bangkit, segera meninggalkan dunia seperti itu. Nah, harapannya ya seperti ini. Ini kelima adab ini harus kita terapkan. Jikalau kita tidak bisa menerapkan ini dengan orang yang baru kita kenal atau dengan orang yang tidak kita kenal, maka kita harus harus perhatikan. Jikalau 5 ini tidak bisa kita terapkan, maka langsung lari, maka langsung kabur. Artinya tidak usah kemudian kamu terus kita semua duduk dalam satu majelis dengan mereka. Ini adabnya, ini etikanya jikalau kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal atau dengan orang yang mungkin pertama kali kita kenal. Artinya jangan sampai etika yang sudah diberikan oleh para ulama kita ini kita hiraukan, kita tinggalkan begitu saja. Artinya ini merupakan pelajaran, ini merupakan materi yang penting bagi kita semua untuk untuk bergaul, untuk bersahabat. Namun ini etikanya etika tentang orang-orang yang tentang orang yang belum kita kenal. Adapun untuk wa amal ikhwan ataupun teman dekat atau wal asdiqa atau teman yang kita kenal atau kenalan kita, maka akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Maka pada malam hari ini kita cukupkan tentang tentang adab yang harus kita perhatikan, tentang adab yang harus kita jalankan ketika kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal. Ada 5 adab ini, mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan, mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan apa yang telah digariskan, apa yang telah dikarang oleh Imam Ghazali ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan teman, kita selalu mendapat teman yang mengajak dalam hal-hal kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa amal ikhwan wal asdiqa wallahu a'lam bissawab. Demikian pengajian, demikian materi pada malam hari ini.
kurang lebihnya kami mohon ampun dan mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 91,9 FM. 91,9 FM. Radio Al-Hikam. Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta. Media dakwah, informasi dan hiburan keluarga.